Shalom, selamat pagi dan selamat datang kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan di ibadah pagi lawatan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan muliakan nama Dia dan kita juga akan mendengarkan sebagian firman-Nya pada hari ini. Tapi terlebih itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam kami tidur hingga kami bangun di pagi hari yang indah ini Tuhan. Nafas kehidupan baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru Tuhan telah berikan buat kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan meluangkan waktu kami Tuhan untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan berkati waktu-waktu yang indah ini Tuhan supaya ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami akan mulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita akan masuk hadirat-Nya Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau diam di hadirat-Nya Tuhan. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Penuhi hati dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawa kami dekat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Mari sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan
Mari kita satu di dalam Tuhan sebelum kita dengarkan sabda Tuhan. Maha besar Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur ibadah pagi lawatan Tuhan saat ini, ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Tempatkan setiap hamba-hamba-Mu di dalam pengurapan yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Renungan pada kesempatan ibadah pagi lawatan Tuhan saat ini, firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Singkat saya sampaikan, ini cerita seorang perempuan Syrophenisia, perempuan yang tidak hidup di dalam Tuhan, menghadapi satu permasalahan, anaknya kerasukan roh jahat. Dan tatkala dia berjumpa dengan Tuhan, singkat dari cerita ini, maka perempuan ini menerima berkat mujizat dari Tuhan. Tema yang diangkat pada kesempatan pagi lawatan Tuhan ini, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita bersama-sama melihat rahasia perempuan Syrophenisia ini sangat diberkati oleh Tuhan. Lepas dari permasalahan yang dihadapi, yang anaknya kerasukan roh jahat. Hal yang pertama atau rahasia yang pertama, perempuan ini mendapatkan berkat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Ditulis di dalam ayat yang ke-25 Markus pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, maka seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Hal yang pertama, mujizat ini terjadi atas perempuan ini karena dia mendengar sabda Tuhan, mendengar tentang dia, mendengar tentang Yesus. Dan yang rahasia yang sungguh-sungguh nyata juga harus terjadi atas setiap hidup kita. Tatkala kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat dari Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita selalu mendengar sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau belajar setiap saat, setiap waktu untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Satu saat Petrus mengalami mujizat daripada Tuhan. Dia merindukan bahwa dia juga bisa berjalan di atas air. Dan waktu Tuhan berfirman, mari datang kepadaku. Petrus mendengar sabda Tuhan dan dia lakukan. Dan waktu dia dengar dan lakukan firman Tuhan, Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, jadi hal yang pertama, saya ingatkan kembali bagi saudara sekalian, mujizat terjadi kalau kita setia untuk mendengar firman Tuhan. Dunia dewasa ini disuguhkan, dihidangkan berbagai macam berita yang menakutkan, yang mengerikan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau dengar sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan itu yang membawa kita kepada keselamatan, yang membawa kita kepada kebebasan dan mujizat. Hal yang kedua, mujizat terjadi atas perempuan Syrophenisia ini ditulis dalam ayat 25 Markus pasal 7 bagian B, dikatakan begini, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Hal yang kedua, perempuan ini menerima mujizat dari Tuhan karena dia datang kepada Tuhan tersungkur di depan kakinya. Saudara-saudara, tersungkur ini kalau kita secara jasmani, dahi itu sampai di lantai, sampai di tanah itu tersungkur. Bahasa rohaninya tersungkur itu rendah hati. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang membutuhkan mujizat dari Tuhan. Yang kedua, laksanakan memiliki kerendahan hati. Mau sombong apa hidup kita ini, saudara? Saya seringkali katakan kepada saudara sekalian, mau sombong apa hidup ini? Kita bangun pagi, apa yang kita alami, saudara-saudara? Saya tidur dengan cucu saya waktu usia 3,5 tahun. Waktu bangun di pagi hari, cucu saya tertawa. Hahaha, kenapa kok tertawa? Dia berkata, itu lihat Abah di bantal, Abah bikin polo Madura. Apa artinya? Karena ada dahdir, ngacai ngelai ke bantal. Jadi mau sombong apa? Tidak perlu disombongkan. Perempuan ini tersungkur, berbicara rendah hati. Setiap kita orang yang percaya, yang membutuhkan mujizat Tuhan, rendah hati, tidak usah sombong. Apa yang perlu kita sombongkan, saudara-saudara? Ada orang panu di tangannya nih di sini, saudara-saudara pernah berjumpa dengan saya. Aduh, saya malu ada panu di tangan saya.
temannya yang diajak bicara, kamu mending panunya cuman segitu. Nih lihat saya panunya seperti kain batik. Sombong, panu aja sombong saudara-saudara. Oh saya dirawat di Sinkarolus 6 bulan. Kamu 6 bulan di Sinkarolus. Saya di Singapura 8 bulan. Sakit aja sombong. Nah kita sebagai orang yang percaya, mari kita lihat kepada firman Tuhan. Perempuan ini tersungkur di kaki Yesus. Jadi 2 hal inilah yang saya ingin sampaikan bagi saudara sekalian, singkat dalam waktu sederhana dalam penyampaian. Rahasia perempuan Sirofenisia ini menerima mujizat dari Tuhan. Yang pertama, dengar sabda Tuhan. Yang kedua, tersungkur di kaki Tuhan, memiliki hati yang rendah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk kekayaan rohani yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Seorang perempuan Sirofenisia yang anaknya kerasukan roh jahat, menerima mujizat Tuhan, anaknya dilepaskan, anaknya mengalami kebebasan. Karena yang pertama, perempuan ini dengar sabda Tuhan. Yang kedua, memiliki hati yang rendah. Beri kekuatan bagi kami sidang jemaat-Mu Bapa di sorga, untuk kami selalu senantiasa terus menerus mendengar sabda Tuhan. Dan kami memiliki pribadi hati yang rendah di hadapan-Mu. Dan kami percaya air mengalir ke tempat yang rendah. Dan biarlah air hidup ini, berkat Tuhan juga mengalir atas hidup kami. Tatkala kami diberikan kekuatan untuk senantiasa rendah hati. Berkati sidang jemaat-Mu Bapa di sorga. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sepakat kita katakan, amin.